Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Ekonomi. Hari ini kita akan praktek membuat persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum melakukan perhitungan dari soal, kita akan belajar dulu mengenai sumber pencatatan akuntansi dan akun-akun apa saja yang terdapat dalam akuntansi. Yang pertama ada sumber pencatatan akuntansi, itu ada dua, sumber internal dan sumber eksternal. Sebaiknya dalam mencatat suatu transaksi didasarkan pada bukti transaksi keuangan. Bukti transaksi ini ada dua kan tadi, bukti pencatatan intern atau transaksi internal, dan ada bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal. Macam-macam bukti transaksi itu ada kwitansi, adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang menerima uang. Bagian kanan kwitansi diberikan pihak pembayar dan bagian kiri sebagai bukti. Contohnya kwitansi seperti ini. Ada nomor, ada tanggal pembayaran. Ini terima dari siapa yang membayar, terbilang itu untuk jumlahnya. Lalu untuk pembayaran apa? Ini tanda tangan. Biasanya ini disobek. Yang kiri ini untuk bukti dan yang kanan ini diberikan kepada pembayar. Lalu yang kedua ada nota. Nota kontan. Biasanya orang menyebutnya seperti itu. Itu adalah bukti penjualan barang yang langsung dibayar oleh pembeli. Biasanya nota juga dibuat rangkap dua, yang aslinya diberikan kepada pembeli, yang aslinya tembusannya diberikan atau sebagai bukti penjual. Ini di sini ada pembelian barangnya apa saja, tanggalnya. Ini biasanya ini diberikan kepada pembeli, tembusannya disimpan sebagai bukti penjual. Lalu ada cek. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Contohnya cek. Ada ini perintah dari seseorang untuk melakukan pembayaran di bank. Lalu ada faktur. Adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Faktur ini biasanya adalah tagihan seperti ini. Faktur tagihan diberikan penjual kepada pembeli. Faktur juga biasanya rangkap dua, yang faktur asli diberikan kepada pembeli, tembusannya sebagai bukti penjual. Lalu ada nota debit, nota yang berisikan bahwa perkiraan langganan di debit karena pengembalian barang yang dibeli. Sedangkan nota kredit, penerimaan kembali barang yang dijual. Contohnya seperti ini. Ini nota debit, dikirim kembali 10 galon air minum Aqua karena tidak sesuai pesanan. Biasanya dikembalikan lagi barangnya. Itu nota debit. Lalu ada nota kredit, diterima kembali 2 buah papan tulis karena rusak. Biasanya dari pembeli diberikan kepada penjual. Ini namanya nota kredit karena ada barangnya rusak atau tidak layak pakai, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal akun-akun dalam transaksi akuntansi. Dalam transaksi akuntansi itu ada dua. Ada akun real atau disebut juga akun neraca, dan ada akun nominal. Nah, akun real ini dibagi menjadi 3. Ada harta atau aset, lalu ada utang dan modal. Nah, 3 akun real ini masih dibagi lagi. Ada nih, harta lancar. Ini juga masih dibagi lagi, terdiri dari ada kas, persediaan barang piutang, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga yang akan diterima, perlengkapan, dan lain-lain. Lalu ada investasi jangka panjang, ada investasi saham, ada investasi obligasi. Lalu ada harta tetap. Nah, harta tetap ini ada peralatan kantor, ada mebel, mesin kendaraan, gedung, tanah. Lalu ada harta tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, hak merek dagang, goodwill. Lalu ada harta lain-lain seperti mesin tak dioperasikan, tanah. Nah, yang kedua ada utang. Utang ini juga dibagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Contoh utang jangka pendek berarti utang yang biasanya kurang dari 1 tahun. Ada gaji yang masih harus dibayar, pajak yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, utang usaha, utang wesel. Sedangkan utang jangka panjang biasanya ada utang bank, biasanya 5 tahun atau 10 tahun. Ada utang obligasi, ada utang hipotek. Lalu ada sewa jangka panjang. Nah, sedangkan akun real yang ketiga ada modal. Misalnya modal dari tuan ini. Nah, sedangkan akun nominal itu dibagi menjadi 2. Pendapatan dan beban. Nah, pendapatan itu ada pendapatan usaha seperti pendapatan jasa, lalu ada pendapatan luar usaha, misalnya pendapatan dari bank, bunga bank. Sedangkan beban itu juga ada beban usaha dan beban luar usaha. Beban usaha seperti gaji, dalam usahanya pasti ada beban gaji, perlengkapan, penyusutan, asuransi, iklan, listrik, telepon, air. Sedangkan beban luar usaha seperti beban admin bank. Nah, itu akun-akun dalam pencatatan transaksi akuntansi. Ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah hubungan timbal balik antara harta perusahaan dengan sumber harta tersebut, atau aktiva sama dengan pasiva. Apa itu aktiva? Aktiva adalah harta perusahaan itu sendiri. Lalu, apa yang dimaksud pasiva? Pasiva adalah sumber atau asal harta perusahaan tersebut. Sumber perusahaan bisa jadi dari modal pemilik itu sendiri, bisa juga sumber perusahaan berasal dari pinjaman bank. Nah, jika modalnya berasal dari pemilik, maka harta sama dengan modal. Tapi jika harta perusahaan juga mendapat pinjaman dari bank, maka harta sama dengan utang plus modal. Nah, di bawah ini ada contoh persamaan dasar akuntansi. Nah, di situ ada investasi uangnya sebesar 10 juta. Itu investasi dari modal
pemilik itu sendiri. Maka kasnya bertambah sebesar 10 juta dan modalnya bertambah 10 juta. Tapi contoh yang kedua, mendapatkan pinjaman dari Bank Mandiri sebesar 100 juta, maka kas bertambah 100 juta dan utang bertambah sebesar 100 juta.